Abu Bakar mengatakan pilihlah di antara dua orang ini, Abu Ubaidah atau Umar. Banyak orang menunjuk Abu Ubaidah. Sementara ada satu orang mengatakan kita harus memiliki dua pemimpin agar adil. Kemudian Umar bin Khattab berkata dengan nada tinggi, kita harus memerlukan satu pemimpin. Itu yang lebih adil daripada kita memilih dua pemimpin. Akhirnya tertunjuklah Abu Bakar menjadi khalifah. Bukan Umar bin Khattab ya? Bukan Umar bin Khattab. Itu terjadi ketika wafatnya Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar ketika wafat, seperti cerita sebelumnya, Abu Bakar menyerahkan semua barangnya kepada Umar bin Khattab, termasuk pakaian. Pakaiannya dia pakai. Dia sumbangkan semua kepada Khalifah Umar untuk digunakan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Akhirnya Umar bin Khattab terpilih menjadi khalifah. Jadi Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah pada saat itu berapa lama? 10 tahun 5 bulan 4 hari. 10 tahun 5 bulan 4 hari. 4 hari. Kembali jadi di masa kepemimpinannya banyak keajaiban yang terjadi. Salah satunya ketika pemimpin Mesir sahabat mulia Amr bin As mengirimkan surat bahwa Mesir ketika itu Sungai Nil itu yang sungai yang selalu kita dengar sebagai sungai yang tempatnya Nabi Musa ditenggelamkan waktu itu oleh ibunya. Oleh ibunya. Sungai Nil waktu itu mengering. Ketika itu Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada Amr bin As. Kemudian dia mengirimkan sebuah surat yang berisinya, hai Nil, jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, gak usah kau mengalir. Tapi kalau kau mengalir atas kehendak Allah, maka mengalirlah. Ketika Amr bin As melemparkan surat itu ke sungai, langsung mengalir itu sungai dengan sangat deras. Bukan hanya itu saja, ketika Madinah sedang ketika di Madinah sedang ada gempa, Umar bin Khattab menancapkan anak panahnya ke bumi. Ketika Umar bin Khattab menancapkan anak panah itu ke bumi, langsung berhenti gempanya. Masya Allah. Jadi itu adalah salah dua dari karomah Umar bin Khattab. Masih banyak lagi karomah yang lainnya ya, tapi banyak kayak takutnya setan sama dia. Terus ada tentang dia waktu berkhutbah dia memotong, dia bilang, hai Sarya naik gunung. Ketika itu pada masa di tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab mendapatkan kabar bahwa pasukan Persia akan menyerang kaum muslimin. Ketika itu juga Umar bin Khattab mengirimkan 50.000 pasukan ke arah Qadisiyah, Irak. Ketika itu terjadilah perang besar. Persia itu diperkuat dengan pasukan gajah. Ketika itu ada seorang budak yang bernama Abu Lu'lu'ah. Dia sangat membenci Khalifah Umar bin Khattab karena akibat penaklukan negerinya. Setelah itu pada bulan haji, ketika Umar bin Khattab melaksanakan haji, Umar bin Khattab sempat berdoa agar dia diberikan mati syahid karena umatnya semakin banyak. Setelah itu ketika sholat subuh ternyata doanya Umar bin Khattab ternyata betul, dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Jadi Umar bin Khattab ketika sholat subuh pada saat itu wafat ketika itu di usia yang ke-64 tahun. Kemudian dia memilih kandidat sebagai penggantinya, yaitu ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalha bin Ubaidillah. Dan akhirnya siapa yang terpilih akhirnya ketika Umar bin Khattab wafat, terpilihlah Khalifah Utsman bin Affan. Masya Allah. Jadi itulah cerita singkat tentang Khalifah Umar bin Khattab hari ini. Kita tidak bisa terlalu panjang karena sudah mau gelap, sudah mau maghrib juga. Ini jadi saya Bunda terperlihatkan ya. Kita berada di ketinggian jadi begini pemandangannya teman-teman. Kenapa di situ macam masih terang ya? Yang di mana? Di sana Pak masih terang karena rendah
sini tinggi. Oke. Iya. Ternyata Umar itu dia itu Masih ada? dimakamkan di samping makam Abu Bakar dan Rasulullah. Oh, Masya Allah. Oke. Nanti nih kita lanjut ya Kak Kahta. Ke Khalifah Utsman bin Affan. Terima kasih hari ini bincang-bincangnya walaupun singkat tapi sangat berisi dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Kahta. Sama.